Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi kali ini kita mulai saja. Kepada yang kami hormati, Bapak Asep Jihad selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran 7 akan mohon maaf kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan materi mengenai pembelajaran daring dalam konteks matematika yang beranggotakan yang pertama Nadia Nur Fauzia dengan nomor NIM 12020500083, yang kedua Nana Andriana dengan nomor NIM 12020500084, Nursifa dengan NIM 12020500088, dan yang terakhir ada Rai Nandi Yahya dengan nomor NIM 12020500097. Agar mempersingkat waktu, kita lanjut saja kepada pemaparan materi. Yang pertama akan dipaparkan oleh Nana Andriana. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya presentasi. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu pembelajaran matematika. Istilah pembelajaran berasal dari kata dasar belajar, yaitu proses perubahan perilaku untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan suatu hal baru serta diarahkan pada suatu tujuan. Definisi pembelajaran secara umum memiliki pengertian yaitu interaksi antar pendidik dengan peserta didik maupun antar peserta didik. Proses interaksi ini bisa dilakukan dengan berbagai media dan sumber belajar yang menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Next. Kemudian melalui proses tersebut diharapkan peserta didik mampu mendapatkan bermacam-macam informasi baru yang menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. Dan matematika merupakan ilmu pasti dan konkret. Artinya matematika menjadi ilmu real yang bisa diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bentuk. Next. Kemudian ada tujuan pembelajaran matematika. Adapun tujuan pembelajaran matematika yang ditetapkan pemerintah melalui Permen 23 tahun 2006. Bagian A, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kemudian bagian B, menggunakan penalaran pada pola dan sifat menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Next. Dan bagian C, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Kemudian bagian D, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Next. Kemudian yang terakhir bagian E, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Next. Mungkin sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Nana Antiana yang telah memaparkan materinya. Kita langsung saja kepada pemaparan yang kedua, akan disampaikan oleh Raymond Yahya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Nah, di sini tertulis bahwa COVID-19 mewabah hampir merata di seluruh dunia. Tercatat kurang lebih 215 negara termasuk Indonesia menjadi alasan ditetapkannya virus ini berdampak pada semua sektor termasuk pendidikan. Nah, saya kan barusan sudah saya sebutkan bahwa COVID-19 sudah mewabah hampir merata di seluruh dunia, maka dari situ dapat diartikan sebagai pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini berdampak pada sektor pendidikan sehingga pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pun harus dirombak, harus diubah lagi bagaimana caranya melakukan pembelajaran di tengah pandemi. Nah, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. Hal tersebut salah satunya ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 yang isinya agar pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan di rumah atau sering disebut dengan pembelajaran jarak jauh guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, karena adanya suatu pandemi, maka pembelajaran pun, sistem pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran pun harus diubah karena COVID-19 ini menularkan. Maka pembelajaran pun tidak bisa dilakukan antar peserta didik yang dilakukan secara tatap muka atau bertemu secara langsung. Maka dari sini harus mencari tahu nih bagaimana pembelajaran yang dilakukan tanpa peserta didik melakukan tatap muka secara langsung. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pelajaran pada masa pandemi COVID-19. Ini lanjutan dari penjelasan tadi ya. Nah, satuan pendidikan dapat memilih dari 3 opsi pelaksanaan kurikulum, yaitu tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 atau menggunakan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah mengadakan kebijakan salah satunya yaitu adanya kurikulum darurat itu sendiri adalah penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran. Nah, kan sudah saya sebutkan tadi, karena adanya pandemi maka proses pembelajaran pun harus diubah. Di sini terdapat 3 opsi nih, sudah saya sebutkan tadi. Jadi pembelajaran pada masa pandemi ini harus dilakukan secara online atau daring atau dalam jaringan. Dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi, baik dalam Zoom, WhatsApp, Google Meet, dan sebagainya. Banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran pada masa pandemi, yang mana peserta didik dapat melakukan suatu pembelajaran tanpa harus bertatap muka secara langsung. Baik, mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raymond Yahya yang telah memaparkan materinya. Kita langsung saja kepada pemaparan yang ketiga, akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan komunikasi pada masa pandemi. Yang pertama ada faktor pendukung. Upaya yang dilakukan guru dalam melaksanakan kurikulum darurat di masa pandemi yaitu dengan mempersiapkan perencanaan pembelajaran, mempersiapkan media pembelajaran yang cocok, tersedianya fasilitas agar peserta didik dan guru dapat berkomunikasi secara mudah. Peserta didik pun dapat belajar setiap saat dan di mana saja. Selain itu, kreativitas guru dalam mengemas materi pembelajaran dalam bentuk komunikasi jarak jauh atau menjadi hal yang perlu diperhatikan yang bertujuan agar proses pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu, ada faktor pendukung lain, yaitu pemberian materi pembelajaran yang ringkas,
meminimalisir materi mengirim materi dalam bentuk video yang berat gitu. Untuk menghemat kuota, pemilihan materi dalam video harus berdasarkan kriteria bahasa yang mudah dan dapat dipahami. Tetap memberikan materi sebelum penugasan juga pun itu sangat penting. Dan yang selanjutnya ada pemberian soal variatif dan pemberian tugas namun tidak memberatkan gitu ya tugasnya. Karena ini kan dalam pandemi gitu ya, belajar dalam jaringan gitu. Karena kalau misalkan kita belajar secara offline gitu, ketika ada yang sulit, kita bisa menanyakan secara langsung. Tapi beda lagi kalau misalkan sedang pandemi, komunikasinya pun jadi kurang gitu. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat. Pembelajaran daring menghilangkan komunikasi tatap muka secara langsung. Nah, potensi keluhan terbesar yang muncul dalam pembelajaran daring adalah kurangnya komunikasi dengan peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian secara daring, di masa pandemi ini, fokus guru adalah hanya pada ranah kognitif saja. Kurang interaksi antara pendidik dan peserta didik. Proses pembelajarannya pun cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Peserta didik kurang mempunyai motivasi belajar. Selain itu, jaringan internet pun tidak bagus, sehingga menyebabkan siswa ketinggalan materi pembelajaran, bahkan hingga tidak dapat mengikuti pembelajaran. Solusinya ialah menggunakan metode penyampaian materi dalam bentuk video yang dapat diputar kapan saja ketika jaringan internet sudah stabil. Contohnya, guru mengupload video pembelajarannya di YouTube. Misalnya gitu ya, karena kan di YouTube kita ketika misalkan materinya kurang dipahami, kita bisa mengulang-ulangnya gitu. Yang selanjutnya ada keterbatasan penguasaan teknologi oleh guru dan siswa. Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi. Ini bisa dilihat dari guru-guru yang lahir tahun sebelum 1980-an, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Karena tidak sedikit guru yang lahir pada tahun 1980-an banyak gitu memahami tentang penggunaan teknologi gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin pembahasan mengenai faktor penghambat dan yang sebagainya telah selesai. Dilanjut kepada pemaparan yang keempat yang akan dipaparkan oleh Nadia. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu dampak pelaksanaan kurikulum darurat. Yang pertama, dampak bagi guru. Dampak pelaksanaan kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19 ini bagi guru yaitu yang pertama tersedianya acuan kurikulum yang sederhana. Nah, karena dalam kurikulum darurat ini kompetensi dasar dikurangi secara drastis, tidak hanya pada pelajaran matematika saja, tetapi juga pada mata pelajaran lainnya. Nah, jadi memilih kompetensi dasar yang dianggap terpenting gitu, yang menjadi esensial dan menjadi fondasi bagi pembelajaran. Nah, serta menjadi prasyarat untuk maju ke level selanjutnya. Nah, jadi karena pembelajaran masa pandemi ini waktunya itu terbatas ya, jadi kurikulum darurat ini agar para guru itu bisa fokus sehingga tidak melebar dan tetapi mendalam seperti itu. Akan tetapi kurikulum ini ternyata sifatnya opsi bagi sekolah. Jadi tidak ada paksaan untuk melakukan kurikulum darurat ini. Jadi mungkin sekarang ada yang melakukannya dan ada juga yang tidak ya di dalam sekolah itu. Kemudian berkurangnya beban mengajar.
Nah, karena tadi itu ya waktu yang terbatas, kemudian berkurangnya juga KD, sehingga berkurang juga beban mengajar guru. Gitu. Kemudian guru dapat berfokus pada pembelajaran yang esensial dan kontekstual, serta guru tidak dapat. Nah, mungkin dalam melaksanakan proses pembelajaran yang tidak maksimal itu banyak faktornya ya, tapi salah satunya mungkin karena waktunya yang terbatas, sehingga guru itu tidak dapat menjelaskan materi secara detail gitu. Jadi guru hanya memberikan materi tanpa menjelaskan apa isi materinya. Nah, sedangkan dalam pembelajaran matematika ya misalnya matematika itu kan pelajarannya itu tidak bisa dipahami tanpa adanya penjelasan dari guru. Nah, kecuali jika siswanya itu termasuk anak yang rajin dan mereka dapat memahami materi tanpa dibimbing oleh orang lain. Nah, seperti itu. Tapi perlu digaris bawahi ya bahwa itu tadi keterbatasan waktu itu bukan menjadi acuan satu-satunya untuk alasan ketidakmaksimalan pembelajaran. Gitu. Kemudian guru dituntut lebih kreatif, menggunakan berbagai media yang mendukung seperti pembuatan video, screen recording, video presenter, dan lainnya. Nah, karena pembelajaran daring itu pasti apa-apa dengan teknologi gitu ya, berkaitan dengan teknologi. Ketika menerapkan menggunakan video pembelajaran seperti YouTube, Zoom, dan lain-lain, itu tentunya guru harus lebih kreatif agar siswa tidak merasa bosan atau jenuh. Kemudian misal dalam pembuatan video, misal guru menerangkan materi jual beli. Nah, contohnya itu bisa diberikan animasi terkait jual beli seperti itu, sehingga siswa melihatnya itu senang dan menjadi tertarik untuk mempelajari materinya. Boleh dilanjut? Nah, kemudian dampak bagi siswa. Nah, dampak pelaksanaan kurikulum darurat ini pada masa pandemi bagi siswa yaitu siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual, serta kesejahteraan psikososial siswa meningkat. Nah, apa yang tadi dijelaskan ya, bahwa kurikulum darurat ini KD-nya itu dikurangi dan hanya berfokus pada KD yang terpenting saja. Nah, sehingga siswa itu tidak dibebani untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Kemudian, pemahaman anak terhadap suatu materi kurang mendalam. Nah, misalnya kita kan sedang membahas pembelajaran daring dalam konteks matematika ya. Nah, misalnya pelajaran matematika. Pelajaran matematika itu kan seharusnya dilakukan secara tatap muka, karena matematika itu kan bersifat abstrak, belajar simbol, perhitungan, dan lain-lain, sehingga perlu dilaksanakan dengan praktiknya. Tapi pada kenyataannya, pada pembelajaran matematika saat ini dilakukan secara daring. Kemudian, pelajaran matematika yang notabene dianggap oleh siswa itu sulit, dilaksanakan secara daring. Nah, belajar secara tatap muka aja udah bilang, aduh pusing nih, nggak di layar laptop atau HP-nya, terus fokus agar dapat memahami materinya, tapi hasilnya malah jadi pusing gitu kan, karena melihat materi yang tidak dipahami ditambah lagi dengan mata yang fokus pada layar laptop, sehingga materi yang disampaikan itu tidak dapat dipahami seperti itu. Kemudian juga belum lagi belajar secara daring itu kan harus punya sinyal yang kuat ya, atau kuota yang banyak atau yang memadai gitu kan. Jika jaringan lemah atau kuota tidak memadai misalnya, sehingga ketika belajar melalui media bantuan seperti Zoom dan lain-lain itu keluar masuk terus atau suaranya putus-putus misalnya, sehingga materi yang dijelaskan atau disampaikan oleh guru itu tidak terdengar oleh siswa yang terkendala sinyal atau kuota, sehingga siswa menjadi tidak paham apa yang dijelaskan oleh guru. Gitu. Kemudian penilaian hanya dilakukan melalui penilaian hasil dan fokus guru adalah hanya pada ranah kognitif saja. Nah, pembelajaran di ranah
ini mengacu pada tingkat kecerdasan seseorang ya. Misalnya pengetahuan dan keterampilan berpikir. Seperti itu. Untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang itu di lingkungan sekolah biasanya diadakan ujian. Next. Nah, yang terakhir ini dampak bagi orang tua. Nah, dampak dari pembelajaran matematika selama pandemi adalah kurangnya pemahaman anak ketika diberi penjelasan secara online. Nah, karena matematika itu abstrak ya, ketika tidak dijelaskan menggunakan media, itu akan sulit memahaminya seperti itu. Hal tersebut membuat orang tua harus meluangkan waktu lebih untuk mengajari anaknya. Nah, kondisi ini merupakan hal baru dalam menerapkan budaya belajar jarak jauh. Nah, sehingga ada beberapa orang tua yang merasa gagap teknologi dalam membimbing anak-anaknya belajar melalui sistem daring. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah, sesi presentasi telah selesai. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar YouTube. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.